Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur oleh karena kemurahan hati Tuhan kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan, dan kita akan tersungkur di bawah kaki salib Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Namun sebelum kita merendahkan diri di kaki salib Tuhan, terlebih dahulu kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, setelah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, dilanjutkan dengan 4 tindakan. Satu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 2, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. 3, hendaklah bertambah teguh dalam iman. 4, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Keterangan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 2 Korintus 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Maksud saya, kita baca dulu 1 Tesalonika 5, maksud saya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita terlebih dahulu, kita awali dulu ucapan syukur ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Terus, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal berarti dalam segala, baik dalam susah maupun senang, baik dalam duka maupun sukacita, dalam segala perkara mengucap syukurlah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Banyak orang Kristen bersyukur saat diberkati, saat penghasilannya semakin bertambah-tambah, atau saat kedudukan dan jabatannya semakin bertambah-tambah. Mengucap syukur dalam hal itu tidak salah, itu benar. Tetapi jangan lupa, dalam duka, dalam keadaan susah, dalam segala sesuatu juga harus tetap mengucap syukur kepada Allah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Alasan mengucap syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Alasan mengucap syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 bagian A. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 bagian A. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi syukur bagi Allah, ya, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Iya. Rasul Paulus berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya, bersyukur kepada Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi kemenangan itu, yang memberi kemenangan bagi kita hanyalah Kristus Yesus. Sebab itu kita tetap berucap syukur kepada Allah. Kita mengucap syukur kepada Allah yang dalam Kristus Yesus, yang di dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Jadi yang membawa kita di dalam kemenangan, jadi yang memberi kita kemenangan adalah Kristus Yesus. Dia membawa kita di jalan kemenangannya. Jadi inilah alasan
Jadi inilah alasannya sehingga kita harus mengucap syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab Kristus Yesus yang membawa kita di jalan kemenangannya. Puji Tuhan. Lebih jauh lagi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah terus. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, lebih ditegaskan lagi. Ya, lebih ditegaskan lagi mengucap syukur kepada Allah sebab Ia telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Allah sebab Ia telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ayat 54 sampai 56. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, Ya. dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, Ya. maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Ya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Terus Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya. Hai maut, di manakah sengatmu? ayat 56. Sengat maut ialah dosa, Sangat maut ialah dosa. dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Perhatikan. Sengat maut. Ya, di sini kita perhatikan. Tadi Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah sebab Ia telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Di ayat 54 sampai dengan ayat 56, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Itulah sebabnya, saudaraku, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah sebab Ia telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Di ayat 54 sampai 56, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sementara di ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, jadi sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur kepada Allah sebab Allah telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kita patut bersyukur. Sebab pada ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Roma 7 ayat 14. Roma 7 ayat yang ke-14, silakan. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ya. Tetapi aku bersifat daging. Aku bersifat daging. Terus terjual di bawah kuasa dosa. Sehingga terjual di bawah kuasa dosa. Ya. Kita mengetahui bahwa hukum Taurat itu memang rohani. Ya. Tetapi kalau seseorang bersifat daging, hidup menurut hawa nafsu daging, dan menuruti keinginan daging, maka ia terjual di bawah hukum Taurat. Amin, saudaraku. Hukum Taurat itu memang rohani. Tetapi kalau seseorang bersifat daging atau hidup menurut hawa nafsu daging, maka ia terjual di bawah hukum Taurat. Ia terjual di bawah hukum Taurat. Ia berada di bawah kuasa hukum Taurat. Amin, saudaraku. Roma 7 ayat 15a. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Ya. Roma 7 ayat 15 ayat, ulangi baca. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Iya. Inilah contoh apabila seseorang berada di bawah hukum Taurat.
Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Artinya, hidup di bawah hukum Taurat menjadi bodoh. Melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki itu perbuatan bodoh. Amin, saudaraku. Tapi jangan salah, tidak sedikit orang Kristen melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki. Tidak sedikit orang Kristen, tidak sedikit umat manusia melakukan sesuatu yang bodoh. Tanpa disadari, ia sedang menunjukkan bahwa ia sedang berada di bawah hukum Taurat, atau terjual di bawah hukum Taurat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kembali baca ayat 15 sampai dengan ayat 15b. Boleh ayat 15 kembali terus. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Nah, itu kan perbuatan bodoh. Berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki itu bodoh. Jadi orang yang berada di bawah hukum Taurat itu jadi bodoh. Melakukan sesuatu yang tidak pantas, itu kan perbuatan bodoh. Jadi orang yang bodoh itu terjual di bawah hukum Taurat. Terus, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Lihat, ini bukti perbuatan bodoh, bukti kebodohan. Berbuat atau melakukan sesuatu yang dibenci. Berbuat atau melakukan sesuatu yang dibenci. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Amin, saudaraku. Sebaliknya, kalau takut akan Tuhan, benci kejahatan. Puji Tuhan. Ada lagi yang paling dibenci oleh Tuhan, adalah dosa kenajisan. Wahyu 18 ayat yang kedua. Itu. Amin, saudaraku. Sebaliknya, kalau takut akan Tuhan, benci kejahatan, kecongkakan, keangkuhan. Di dalam kitab Amsal pasal 8. Nah, kemudian dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah dosa kenajisan. Wahyu 18 ayat yang kedua. Tetapi kalau seseorang terjual di bawah hukum Taurat, ia akan melakukan segala sesuatu apa yang dia tidak tahu. Dia akan melakukan segala sesuatu yang tidak dikehendaki, melakukan segala sesuatu yang sifatnya dibenci. Menunjukkan bahwa dia sedang terjual di bawah hukum Taurat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-16. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, apa? Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, terus aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Perhatikan, melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki sama dengan menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Sama dengan menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Pendeknya, hukum Taurat itu menanggung, merangsang dosa. Pendeknya, kalau seseorang berada di bawah hukum Taurat, pendeknya hukum Taurat itu merangsang dosa. Ya, amin, saudaraku. Pendeknya hukum Taurat itu betul-betul merangsang dosa. Kita lihat dulu dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Atau langsung saja dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 48 itu berbicara tentang Yesus dan hukum Taurat. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 17 sampai dengan ayat 48 itu berbicara tentang Yesus dan hukum Taurat. Di sini kita lihat dulu tentang hukum Taurat titik 2, 1 ayat 21. Boleh baca dulu. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. 2 ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Jangan berzina, itu hukum Taurat. 3 ayat 31.
Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Berarti boleh cerai di bawah hukum Taurat, tapi dengan syarat harus memberi surat cerai. Yang keempat, ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita hidup di bawah hukum Taurat. Terus jangan bersumpah palsu. Dilarang, tapi terus melainkan peganglah sumpahmu. Boleh bersumpah, tapi harus benar. Peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Kemudian ayat yang kelima, ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat yang keenam, ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudaraku, 6 aturan ini, kesimpulan dari 6 aturan yang di hukum Taurat ini, seluruhnya bersifat daging. Kesimpulannya, 6 aturan ini, 6 larangan ini seluruhnya bersifat daging atau bersifat lahiriah. Apa itu? Bersifat lahiriah. Puji Tuhan. Matius 15 ayat 18. Bersifat lahiriah, bersifat daging. Matius 15 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Puji Tuhan. Terus percuma mereka beribadah kepadaku. Ibadah Taurat, ibadah sia-sia. Terus sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudaraku, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani, tetapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ibadah lahirnya. Mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itulah ibadah Taurat. Ibadah yang sia-sia, tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Mulut memang memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ini ibadah yang sia-sia, tidak ada artinya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita lihat hukum Taurat, Ulangan pasal yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-5 itu berbicara tentang ke-10 hukum Taurat. Itu berbicara tentang 10 hukum Taurat. Ulangan pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat 22 itu berbicara tentang 10 hukum Taurat. Nah, di dalam hukum Taurat ada 9 kali kata jangan. Di dalam hukum Taurat ada 9 kali kata jangan. 1 ayat 7, 2 ayat 8, 3 ayat 9, 4 ayat 11, 5 ayat 17, 6 ayat 18, 7 ayat 19, 8 ayat 20, 9 ayat 21. Amin, saudaraku. Atau boleh dulu baca semua ayat itu.
ayat 7. 1 Ulangan 5 ayat 7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2 Ulangan 5 ayat 8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 3 Ulangan 5 ayat yang ke-9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yang keempat ayat 11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang kelima ayat 17. Jangan membunuh. Yang keenam ayat 18. Jangan berzina. Jangan berzina ya. Amin saudaraku. Jangan duakan kasih Allah, kasih agape ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Yang ke berapa sekarang? 7 ayat 19. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Yang ke-8 ayat 20. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-9 ayat 21. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Terus. Dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, terus, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Puji Tuhan. Ya. Jadi itulah 9 kata, 9 kali, ada 9 kali kata jangan di dalam 10 hukum Taurat. Tetapi dengan adanya larangan atau dengan adanya kata jangan, justru bangsa Israel berbuat dosa. Justru bangsa Israel atau mereka yang berada di bawah hukum Taurat berbuat dosa. Berarti betul-betul bahwa hukum Taurat itu merangsang dosa. Dilarang, jangan, itu larangan. Tetapi justru ketika dilarang justru berbuat dosa. Berarti hukum Taurat ini betul-betul merangsang dosa. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itulah hukum Taurat. Melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki. Itu orang yang terjual di bawah hukum Taurat. Karena dia bersifat daging, bersifat lahiriah, termasuk ibadahnya. Dia pasti terjual di bawah hukum Taurat. Sehingga dia menghendaki yang baik, tetapi justru dosa berkuasa dalam tubuhnya. Sebab hukum Taurat itu merangsang dosa. Ada 9 kali kata jangan sebagai larangan. Tapi justru mereka yang berada di bawah hukum Taurat, bangsa Israel yang berada di bawah hukum Taurat, justru jatuh dalam dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin saudaraku. Roma 7 ayat 21. Roma 7. Roma 7 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Iya, boleh baca. Ya, ayat 21 dulu ya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Hukum dosa, hukum Taurat. Terus, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, menghendaki untuk berbuat apa yang baik, itu sebetulnya yang diinginkan. Terus, yang jahat itu ada padaku. Justru yang jahat itu ada padanya. Haleluya. Saudaraku, menghendaki sesuatu yang baik, tetapi justru yang jahat berkuasa di dalam anggota-anggota tubuh. Itulah orang-orang yang terjual di bawah hukum Taurat. Menunjukkan bahwa dia sedang terjual di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Mendapati hukum dosa. Kalau berada di bawah hukum Taurat, mendapati hukum dosa, mendapati hukum dosa.
Yang ditemukan adalah hukum dosa. Kalau berada di bawah hukum Taurat, yang ditemukan adalah hukum dosa, walaupun menginginkan sesuatu yang baik. Yang ditemukan hukum dosa. Keinginan kita untuk berbuat baik, tetapi yang ditemukan adalah hukum dosa. Sehingga dan dosa itu berjuang dan berkuasa di dalam tubuh. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Puji Tuhan. Jadi jelas kuasa dosa adalah hukum Taurat. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Perhatikan perkataan Rasul Paulus. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Puji Tuhan. Jadi jelas kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tadi sengatnya maut adalah dosa. Kenapa sengat maut adalah dosa? Karena orang yang berbuat dosa pasti banyak menderita. Kemudian kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi orang yang berbuat dosa pasti ia terjual di bawah hukum Taurat. Dan kalau dia berada di bawah hukum Taurat, maka sekalipun dia menginginkan sesuatu yang baik, maka dosalah yang dia temukan. Paham saudara? Puji Tuhan. Roma 7 ayat 22 sampai 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dalam batin suka hukum Allah, menyukai firman Allah. Roh kita menyukai firman Allah, batin kita menyukai firman Allah, jiwa kita menyukai firman Allah. Terus, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, tapi tubuh jasmani, daging ini, terus aku melihat hukum yang lain, hukum dosa, hukum Taurat, terus yang berjuang melawan hukum akal budiku, terus dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Satu sisi batin suka terhadap hukum Allah, tetapi sisi lain hukum dosa berkuasa terhadap tubuh. Puji Tuhan. Berkuasa terhadap anggota-anggota tubuh. Ayat 26. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi pendeknya akal budi melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insani, Rasul Paulus melayani hukum dosa. Batin, perhatikan ya, akal budi atau batin melayani hukum Allah, tetapi tubuh insani melayani dosa, hukum dosa, yaitu hukum Taurat. Satu sisi itulah batin melayani hukum Allah, satu sisi tubuh insani melayani hukum dosa, hukum Taurat. Apa ini bisa dibenarkan? Dalam beribadah melayani Tuhan, beribadah melayani Tuhan tetapi masih bersifat daging, apa ini dibenarkan? Tentu tidak. Tentu tidak. Sekarang perhatikan ayat 24. Aku manusia celaka. Terus siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kalau menjalankan ibadah secara lahiriah, ibadah Taurat, Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka. Di dalam Efesus jelas sekali dikatakan bahwa mereka yang berada di bawah hukum Taurat akan menuju kepada kebinasaan. Tidak ada seorang pun orang yang berada di bawah hukum Taurat selamat. Semua orang yang berada di bawah hukum Taurat binasa. Sebab itu Rasul Paulus berkata, celakalah aku manusia celaka.
Kemudian Rasul Paulus melanjutkan kalimat berkata, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapakah yang dapat melepaskan aku dari celaka ini, tubuh maut? Tubuh maut berarti celaka ini. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa, dari tubuh celaka, dari tubuh maut, dari kebinasaan oleh karena hukum Taurat? Siapa yang bisa? Ahli Taurat sangat fasih tentang hukum Taurat, tetapi justru mereka yang menyalibkan Yesus Kristus, imam kepala, tua-tua, orang-orang Yahudi, justru mereka yang menyalibkan Yesus Kristus. Paham saudaraku? Kaum orang Farisi, kaum intelektual juga mengerti hukum Taurat, tapi justru mereka berpegang dengan adat istiadat. Itulah yang disebut ragi orang Farisi. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dari tubuh dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyelamatkan manusia dari orang-orang yang akan binasa karena hukum Taurat. Sebab itu Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini memang mengandung, ini pertanyaan tetapi mengandung arti bagi kita. Sebab Rasul Paulus juga ingin memberitahukan bahwa ada seorang pribadi yang sanggup melepaskan manusia dari tubuh maut. Manusia yang tubuh maut, yaitu orang-orang yang celaka karena hukum Taurat. Pertanyaan tetapi mengandung suatu makna bahwa dia ingin menunjukkan kasih karunia, kemurahan Allah, supaya nanti kita terus mengucap syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita lihat jalan keluarnya. Roma pasal 7 ayat 25. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Terus oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini Rasul Paulus menghimbau supaya kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 26 ayat 41 sampai dengan ayat 42. Injil Matius pasal 26 ayat 41 sampai 42. Silakan. Di taman Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Terus supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jangan jatuh dalam pencobaan. Terus roh memang penurut. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terus lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, terus jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Perhatikan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Sebab Rasul Paulus berkata, satu sisi batinku melayani hukum Allah, tetapi sisi lain
Anggota tubuhku dikuasai oleh hukum dosa. Jadi roh itu penurut, batin itu penurut, tetapi daging lemah. Sebab itu saudaraku, sebab itu dalam doa Yesus berkata, Ya Bapakku, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu begitu saja, maksudnya, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi saudaraku, pendeknya Yesus harus meminum cawan Allah. Karena roh itu penurut daging lemah, maka Yesus harus meminum cawan Allah, yaitu menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Dengan demikian nanti kehendak Allah terlaksana. Amin saudaraku. Dengan demikian nanti kehendak Allah terlaksana olehnya. Itu sebabnya Yesus berkata, jadilah. Itulah sebabnya setelah Yesus berkata, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Lalu dilanjutkan kembali, jadilah kehendakmu. Jadi Yesus harus meminum cawan Allah. Artinya Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Tujuannya supaya kehendak Allah terlaksana oleh dia. Supaya kehendak Allah terlaksana, hukum Taurat tergenapi. Kata lain, kehendak Allah terlaksana, hukum Taurat tergenapi di dalam tubuhnya. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Lihat, bangsa Israel dan Rasul Paulus sendiri berkata, batinku melayani hukum Allah, tapi tubuhku melayani hukum dosa. Nah, mau tidak mau, Yesus harus meminum cawan Allah. Yesus harus menanggung penderitaan di atas kayu salib supaya kehendak Allah terlaksana. Dengan kata lain, kehendak Allah terlaksana. Dengan kata lain, hukum Taurat tergenapi di dalam tubuhnya. Kami sore itu Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Baca. Yesus dan hukum Taurat. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Untuk meniadakan hukum Taurat termasuk orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat. Terus atau kitab para nabi. Ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Bukan untuk meniadakannya. Jadi sebelum Yesus datang, hukum Taurat telah diberikan kepada bangsa Israel. Sebab itu Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Terus melainkan untuk menggenapinya. Untuk menggenapi. Tadi kita sudah melihat tadi suasana hukum Taurat. Mereka yang bersifat daging terjual di bawah hukum Taurat. Amin saudaraku. Sebab kuasa sangat mau dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Dan kita sudah melihat mereka yang bersifat daging terjual di bawah hukum Taurat. Sebab itu kasih karunia-Nya dinyatakan. Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus menggenapi hukum Taurat, termasuk supaya mereka yang berada di bawah hukum Taurat, supaya mereka yang bersifat daging tidak terjual di bawah hukum Taurat. Amin saudaraku. Prakteknya Yesus prakteknya sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Itu prakteknya. Satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat dulu tentang satu iota. Tentang satu iota. Iota menunjuk hukum terkecil dalam abjad Yunani atau hukum yang ke-9 dari abjad Yunani. Iota menunjuk huruf terkecil, yaitu huruf ke-9 dari abjad Yunani. Itu berbicara tentang kerendahan hati. Amin, saudaraku. Itu berbicara tentang kerendahan hati. Biarlah kiranya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, melayani Tuhan rendah hati, beribadah rendah hati, melayani Tuhan rendah hati, berbicara selalu rendah, selalu di bawah, bersikap selalu di bawah, ya, tidak bermegah, tidak menyombongkan diri, sekalipun memiliki potensi, sekalipun memiliki kelebihan-kelebihan. Puji Tuhan. Jangan bermegah, jangan sombong, tetap rendah hati, baik dalam perkataan. Rendah hati berarti selalu di bawah, baik dalam skala sikap perbuatan selalu di bawah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Apalagi imam-imam yang melayani Tuhan harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sentral daripada ibadah salib dan pelayanan salib adalah titik nol. Itu sentralnya. Sentralnya ibadah dan pelayanan ini adalah kerendahan hati. Itu titik nol. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu sentral ibadah salib dan pelayanan salib. Salib itu terdiri dari vertikal disatukan dengan horizontal. Jadi titik nolnya itu adalah pertemuan antara vertikal dan horizontal. Itu titik nol. Angka 1 pada vertikal di atas, angka 1 pada vertikal bagian atas itu angka 1 berarti mulai kesombongannya terlihat 1. Angka 2 kesombongannya mulai terlihat 2. Angka 3 kesombongannya terlihat 3, dan seterusnya, semakin tinggi. Nah, di bawah sentral itulah nol tadi. Di bawah sentral, di bawah nol ada pada bagian vertikal itu ada angka 1, angka 2, angka 3. Kalau tidak sombong ya minder 1, minder 2, minder 3. Itu juga tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang minder itu bukan orang yang rendah hati. Coba kalau, sebab apa? Orang yang minder kalau suatu kali dia punya akan sombong. Dia minder karena tidak punya. Amin, saudara. Kemudian pada bagian horizontal, di sebelah kanan ada angka 1, angka 2, angka 3, angka dan seterusnya. Berarti semakin terpisah dari sesama. Kemudian di sebelah kiri horizontal ini ada angka 1, angka 2, angka 3. Berartinya kasih itu semakin dingin. Jadi kalau lepas dari sentral salib, kalau bagian vertikal dia akan semakin sombong, dosa sombong dan dosa minder. Pada bagian horizontal kalau lepas dari sentral salib, dia akan semakin jauh dari Tuhan, jauh dari sesama, dan sebelah kiri kasihnya akan semakin tinggi. Maka yang Tuhan mau di tengah ibadah salib dan pelayanan salib berada di
sentral, titik nol. Sentralnya itu kerendahan hati, titik nol. Jadi kalau beribadah tetapi menyombongkan diri, itu perbuatan bodoh, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Setelah 14 tahun melayani Tuhan, dia memberitahukan kepada sidang jemaat di Korintus bahwa dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga yang disebut dengan Firdaus. Pada saat itu dia menerima dua perkara, penglihatan dan penyataan yang luar biasa dari Allah. Tetapi dalam hal itu dia tidak berbeda, tidak menyombongkan diri. Sebab itu sentralnya ibadah salib dan pelayanan salib adalah titik nol, kerendahan hati. Kalaupun dipercaya sebagai seorang pemimpin pujian, pembaca firman Tuhan, singer, pemain musik, guru sekolah minggu, multimedia, infocus, yang mengelola live streaming atau video internet, yang mengedit khotbah, sentralnya ibadah salib, pelayanan salib adalah titik nol, rendah hati. Itulah yang dimaksud dengan iota, huruf terkecil dari abjad Yunani. Itulah huruf ke-9. Kecil sama dengan rendah hati. Amin, saudaraku. Itu penggenapan hukum Taurat, rendah hati. Beda dengan mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Dia harus mengandalkan kekuatannya, dia harus mengandalkan kemampuannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu bukan kasih karunia. Dapat dipahami, saudaraku? Ya. Sekarang tentang satu titik. Satu titik. Titik adalah noktah atau tanda baca. Titik adalah noktah atau tanda baca. Kemudian titik ini lebih kecil dari iota. Amin, saudaraku. Titik ini lebih kecil dari iota. Ya. Jadi titik itu artinya rela mau menjadi kecil dalam kurung rendah hati dan rela dikecilkan, rela direndahkan. Tadi iota kecil sama dengan rendah hati. Sedangkan titik itu artinya rendah hati dan mau menjadi kecil dan dikecilkan. Rendah hati dan mau direndahkan. Itu titik. Amin, saudaraku. Kalau rendah hati banyak orang bisa. Banyak orang bisa. Apalagi kalau ada maunya. Ada sesuatu yang diinginkan, ada sesuatu yang diharapkan. Banyak orang bisa rendah hati. Supaya keinginan ini terwujud, dia harus merendahkan diri. Banyak orang bisa seperti itu. Tetapi untuk dikecilkan, direndahkan, belum tentu bisa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi pendeknya, kalau seseorang bisa direndahkan, menunjukkan bahwa dia berada di dalam pengalaman kematian. Direndahkan itulah yang disebut pengalaman kematian. Daging sudah tidak bersuara lagi saat direndahkan. Amin, saudaraku. Yesaya 53 ayat 7. Ya, baca. Dia dianiaya,
tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuat. Ulangi, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang geluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya. Ini pengalaman kematian. Ini pengalaman dikecilkan dan direndahkan. Sebab ketika dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Apa tandanya dia dikecilkan atau direndahkan? Step pertama, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Step yang kedua, seperti induk domba yang geluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi ketika dikecilkan, direndahkan, mulut tidak terbuka. Ini pengalaman kematian. Jadi dikecilkan, direndahkan itu pengalaman kematian. Mulut tidak terbuka. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang geluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Puji Tuhan. Jadi direndahkan atau dikecilkan. Ketika direndahkan dan dikecilkan, mulut tidak terbuka, itu pengalaman kematian. Daging tidak bersuara lagi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Berarti kalau seseorang suka membela diri dalam kesalahan, kemudian suka bersungguh-sungguh di tengah ibadah dan pelayanan, menunjukkan bahwa dia masih berada di bawah, terjual di bawah hukum Taurat. Tadi saya sudah terangkan mereka yang terjual di bawah hukum Taurat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita lihat tadi rendah dan mati, iota dan titik. Yohanes 12, Injil Yohanes 12. Ayat 24. Yesus memberitakan kematiannya. Iya. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu, terus Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, tidak dan jatuh mati, ke dalam tanah dan mati, terus ia tetap satu biji saja. Iya. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Iya. Perhatikan, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah. Puji Tuhan. Jika ia mati, ia akan menghasilkan buah. Jadi pengalaman kematian. Jadi pendeknya, kalau kita satu di dalam pengalaman kematian, maka kita juga satu di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Paham, saudaraku? Kalau kita satu di dalam kematiannya, otomatis kita satu di dalam kebangkitannya. Tadi biji gandum, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, merendahkan diri dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau kita satu di dalam kematian, maka kita juga satu di dalam pengalaman kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan berarti maut telah ditelan oleh kemenangan. Amin, saudaraku. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Dan kita juga boleh, saat maut telah ditelan oleh kemenangan, kita akan lanjutkan dan berani dengan gagah perkasa kita berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Karena sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tapi kita sudah melihat hukum Taurat telah digenapi oleh Tuhan di dalam tubuhnya. Prakteknya satu iota dan satu titik. Merendahkan diri dan mati. Amin, saudaraku. Itu kuncinya, ya.
Jadi ibadah tanpa kerendahan hati tidak ada artinya. Puncaknya satu titik, dikecilkan, direndahkan. Itu pengalaman, namun mulut tidak bersuara. Itu pengalaman kematian. Hari ketiga Yesus bangkit. Kita satu dalam kematian, kita juga satu di dalam kebangkitannya. Maka dengan demikian maut telah ditelan oleh kemenangan. Ketika maut ditelan oleh kemenangan, kita dengan gagah perkasa berani berkata, "Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana segatmu?" Kita bersyukur kepada Tuhan, dan bahkan limpah dengan syukur. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Haleluya. Boleh lanjutkan. Yesaya 53. Yesaya 53. Ayat yang ke-10 sampai 12 baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Kehendak Allah, salib Kristus itu kehendak Allah. Terus Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, iya, terus ia akan melihat keturunannya. Terus umurnya akan lanjut, iya, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. iya, terus Sesudah kesusahan jiwanya, iya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. iya. Dan hambaku itu sebagai orang yang Orang benar, benar, terus akan membenarkan banyak orang. darah salibnya, pengalaman kematian, membenarkan banyak orang oleh imannya. Terus Dan kejahatan mereka dia pikul. dia pikul. Terus ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Inilah buah yang dihasilkan. Terus Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, dia, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. terus Dan karena ia terhitung di antara pemberontak, dia, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. puji Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita satu di dalam kematian, maka kita juga satu di dalam kebangkitannya. Sama seperti kalau biji gandum tidak mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi kalau dia sudah mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Buah yang dihasilkan itu ialah Tuhan Allah akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Puji Tuhan. Kiranya di waktu-waktu yang dekat ini, hasil dari kebangkitan itu nyata dalam pribadi kita dan nyata di dalam kandang penggembalaan GPT Betania ini. Hasil dari kebangkitan, yaitu orang-orang besar sebagai rampasan dan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Puji Tuhan. Sebab itu biar kita senantiasa arahkan pandangan kepada salib supaya kita jangan lemah, kita kuat. Perhatikan hasil dari pengalaman kematian dan kebangkitan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat diperhatikan, dimengerti dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. 2 Korintus 14 sampai 15. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan 15. Pelayanan untuk pendamaian. Ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, Ya. maka mereka semua sudah mati. Sudah mati. Terus Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, ya. tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan. Mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin saudaraku. Itu ibadah salib dan pelayanan salib. Kemudian ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut Bukan lagi untuk siapa-siapa. Hidup kita ini bukannya
bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk menyenangkan roh jahat, roh najis, menyelami isi hati orang dengan roh jahat, roh najis, tetapi untuk Dia, karena Dia sudah telah mati dan bangkit untuk kita. Amin, saudaraku. Kemudian terus ayat 16-17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Terus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Roma 6 ayat 16-17. Roma 6 ayat 16-17, baca. Dua macam perhambaan. Ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Terus, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati. Syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Terus, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Puji Tuhan. Dulu kita terjual di bawah hukum Taurat karena bersifat daging dan akhirnya menjadi hamba dosa. Tetapi kita sekarang limpah dengan syukur kepada Allah, karena sekarang oleh karena kasih karunia-Nya kita mentaati pengajaran kasih karunia, bukan lagi pengajaran di bawah hukum Taurat. Amin, saudaraku. Kita limpah. Jadi sebab itu syukurlah kepada Allah. Dahulu memang hamba dosa karena terjual di bawah hukum Taurat, tetapi sekarang dengan segenap hati mentaati pengajaran yang telah diteruskan itu. Itulah pengajaran salib. Di sela-sela menerima pengajaran salib, kita ada di tengah-tengah ibadah salib dan pelayanan salib. Itulah pengajaran yang sudah kita terima setelah Yesus menggenapkan hukum Taurat. Inilah ajaran yang telah diteruskan dan kita taati, kita ada di dalamnya. Sebab itu syukur selalu kepada Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Jangan lagi menyelami isi hati manusia dengan kejahatan kenajisan. Selami isi hati Tuhan. Untuk apa kita menyukakan manusia? Merugikan diri sendiri, merugikan kandang penggembala, merugikan masa depan. Tadi kita sudah lihat hasil dari, kalau kita satu dalam kematian, kita satu dalam kebangkitan. Hasilnya bangsa-bangsa jadi rampasan, orang-orang kuat jadi jarahan. Bukankah itu kemurahan, kasih karunia oleh Kristus Yesus? Dan kita limpah syukur kepada Dia oleh Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 15. 2 Korintus 9 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Ya, baca. Syukur kepada Allah, ya, karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Iya, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kasih karunia-Nya dan rahmat-Nya di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya. Lewat pribadi Yesus kita hidup, kita dibenarkan oleh darah salib, itu kasih karunia. Jadi syukur saja kepada Allah. Amin, saudaraku. Limpah dengan syukur kepada Allah. Kita sudah lihat alasannya. Karena kasih karunia yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Andai saja kita terjual di bawah hukum Taurat, sekalipun tidak mengenal hukum Taurat, kalau terjual di bawah hukum Taurat, maka yang diinginkan,
yang diinginkan sesuatu yang baik, tetapi justru hukum dosa berjuang di dalam anggota tubuh. Sekalipun dia tidak mengenal hukum Taurat, tapi kalau dia terjual di bawah hukum Taurat seperti bangsa kafir, tidak mengenal hukum Taurat, menginginkan yang baik dalam batin, tetapi hukum dosa berjuang di dalam anggota tubuh. Tapi kita limpah dengan syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya. Itulah yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Limpah dengan syukur. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati kita semua.